Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae. Saya Tarwijata Jajani, absen ke-33, ingin menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Saat ini, surat lamaran kerja dan kurikulum vitae atau CV mungkin sudah tidak asing lagi dengan dua hal ini. Ngomong-ngomong tentang surat lamaran kerja dan CV, seperti yang kita ketahui bahwa kedua hal ini berperan penting saat akan melamar. Dua dokumen ini harus Anda siapkan saat akan melamar kerja. Dari dokumen inilah perusahaan akan dapat mengetahui latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang Anda punya. Maka dari itu, Anda wajib menyiapkan surat lamaran kerja dan CV yang menarik agar dapat memikat perhatian HR. Meskipun surat lamaran kerja dan CV sudah tidak asing di telinga, ternyata masih ada orang yang kebingungan membuat kedua dokumen ini. Sebaiknya sebelum Anda membuat kedua dokumen ini, Anda pelajari dulu cara membuat surat lamaran dan CV yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar kepada orang atau penjabat suatu organisasi lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga didefinisikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan agar calon karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Pada umumnya, seorang yang memerlukan pekerjaan akan mengajukan lamaran setelah ia memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan. Biasanya diperoleh oleh teman, kenalan, atau melalui iklan koran, internet, dan media massa lainnya. Di samping itu, seorang dapat juga melamar secara mencoba-coba tanpa mengetahui ada tidaknya lowongan pekerjaan pada instansi yang dilamarnya. Untuk kedua kondisi tersebut di atas, dapat dibuat dua model surat lamaran pekerjaan seperti berikut ini. 1. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan isi surat karena isinya berupa gabungan surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup. Model ini juga dapat disebut model gabungan. Kedua, surat lamaran pekerjaan terpisah dari riwayat hidup. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Karenakan itu, model ini juga disebut model terpisah. Dalam praktik, yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, menulis surat lamaran dulu, kemudian menulis riwayat hidup. Namun, surat lamaran model ini lebih digemari oleh pencari kerja karena suratnya tidak panjang. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae atau CV. Saya Zain Ramadan akan membacakan fungsi surat lamaran pekerjaan. Terdapat 3 fungsi surat lamaran pekerjaan, yaitu sebagai permohonan pekerjaan yang resmi. Fungsi pertama surat lamaran kerja adalah untuk pengajuan atau permohonan kerja ke perusahaan secara resmi. Melalui surat lamaran, Anda secara resmi mengajukan diri untuk mengisi posisi kosong yang diminati dalam perusahaan tersebut melalui surat lamaran. Anda secara resmi mengajukan diri untuk mengisi posisi kosong yang diminati dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Proses lamaran kerja biasanya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap seleksi administrasi dan tahap wawancara. Dalam tahap seleksi administrasi, pelamar tidak bisa berkomunikasi secara langsung seperti dalam tahap wawancara, maka surat lamaran merupakan alat komunikasi pelamar dengan perusahaan yang dilamar. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Dalam mencari kerja akan terdapat banyak saingan dari latar belakang pendidikan dan keahlian yang sama maupun berbeda. Untuk
meningkatkan potensi diterimanya Anda dalam suatu pekerjaan, harus memaksimalkan surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja harus berisi keahlian atau skill juga kelebihan dalam posisi yang akan dilamar. Penting sekali untuk memberikan keahlian dan kelebihan Anda pada bidang yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Terima kasih. Saya Riana Puspa dari kelompok 6. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat surat lamaran kerja. 1. Harus efektif. Surat lamaran tidak hanya berfungsi sebagai duta bagi si pengirimnya, akan tetapi juga harus dapat menarik perhatian dari calon atasan atau perusahaan. Jika surat lamaran ditulis secara efektif, maka kemungkinan besar Anda akan mendapatkan balasan yang cukup baik dari pihak perusahaan. 2. Ketahui siapa pembaca surat lamaran Anda. Yang perlu diingat adalah Anda menulis surat untuk melamar kerja, bukan sedang menulis surat cinta. Jadi harus tahu dan paham siapa saja nantinya akan membaca surat lamaran Anda. Jadi buat yang paling terbaik dan profesional. 3. Perhatikan susunan isi surat lamaran kerja. Saat menulis surat lamaran kerja, Anda harus memperhatikan dengan baik karena surat lamaran yang baik dan benar tidak terlepas dari susunan isi yang paling berkesinambungan. 4. Sesuaikan dengan kualifikasi yang ada. Sebaiknya Anda tidak mencoba-coba untuk mengirim surat lamaran kerja dengan kualifikasi pekerjaan yang tidak terdaftar dalam lowongan pekerjaan yang ada. Maka Anda harus memeriksa kembali apakah kualifikasi pekerjaan yang Anda inginkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak SDM, sumber daya manusia, dari perusahaan yang Anda lamar. Kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. CV merupakan gambaran personifikasi diri dalam tulisan. CV yang baik adalah di mana pembaca CV tersebut dapat membayangkan dengan baik sang pembuat CV sebelum bertemu langsung secara fisik. Manfaat kurikulum vitae. Manfaat kurikulum vitae adalah menjelaskan keterangan diri, informasi diri, data diri, dan sebagainya. Dengan CV, setiap orang yang membaca dan memeriksa CV seseorang akan dapat mengetahui dan menelaah setiap orang dari informasi diri yang telah diberikan, serta dapat memberikan gambaran seseorang melalui kegiatan-kegiatan atau dari spesifikasi dalam pendidikan dan berorganisasi. Dengan kata lain, manfaat CV menjelaskan kriteria diri dalam bentuk teks. Pengertian kurikulum vitae. Pengertian kurikulum vitae adalah dokumen yang digunakan untuk membuat daftar kualifikasi seseorang dan melamar pekerjaan. Ia bekerja dengan cara yang hampir sama dengan resume dan memberikan informasi terperinci tentang pendidikan dan riwayat pekerjaan seseorang. Singkatnya sering disebut CV, jauh lebih komprehensif pada resume biasa dan karenanya bisa lebih lama. A. Kegunaan CV. CV atau resume bagi perusahaan yang membuat lowongan kerja adalah mempermudah mengevaluasi kompetisi dan bakat pelancaran yang dimiliki, relevansi dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. CV atau resume bagi pelamar adalah mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki dengan cara realistis dan sesuai dengan dibutuhkan oleh perusahaan. Tingkat relevansinya tergantung dari teknik evaluasi yang dilakukan pelamar. B. Jenis CV. 1. Kurikulum vitae berdasarkan urutan kronologis. Mengedepankan pendidikan dan pengalaman kerja dalam urutan kronologi. Baik digunakan bila pelamar mempunyai tipe pekerjaan yang sama sepanjang karirnya, sehingga CV model ini akan memperlihatkan perkembangan karir pelamar tersebut. CV seperti ini lebih disenangi oleh sejumlah perusahaan karena format susunan yang dimulai dengan pengalaman kerja paling baru. Kurikulum vitae berdasarkan keterampilan. Fungsinya adalah untuk meyakinkan pemberi kerja bahwa pelamar mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. CV ini cocok untuk fresh graduate dan orang yang ingin berganti pekerjaan ke bidang yang berbeda dengan bidang kerjanya dulu. Pilihlah
kurikulum vitae yang sesuai pada diri masing-masing pelamar, karena pada dasarnya ada bermacam-macam konsep dan jenis CV yang masing-masing menonjolkan apa yang patut ditonjolkan untuk mendapatkan sebuah posisi tertentu. Membuat CV yang efektif dan menarik, rapi dan mudah dibaca ini merupakan syarat utama dari membuat CV atau resume yang mendapatkan sebuah posisi tertentu. Membuat CV yang efektif dan menarik, rapi dan mudah dibaca ini merupakan syarat utama dari membuat CV atau resume yang efektif dan menjual. Penampilan CV tentu akan menjadikan kesan pertama apakah pembaca ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya atau menyerahkan sebelum membaca apa yang ada di dalamnya. Kerapian dapat menggambarkan seseorang yang tertib, teratur, sistematis, juga kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Jadi pastikan untuk menggunakan sebelum membaca apa yang ada di dalamnya. Kerapian dapat menggambarkan seseorang yang tertib, teratur, sistematis, juga kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Jadi pastikan untuk menggunakan huruf depan ukuran normal, spasi juga jangan terlalu rapat, margin tidak konsisten, atau ejaan yang banyak kesalahan. Guna format standar, ubahlah format tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi pastikan untuk menggunakan huruf dengan ukuran normal, spasi jangan terlalu rapat, margin tidak konsisten, atau ejaan yang banyak kesalahan. Gunakan format standar, ubahlah format tersebut sesuai dengan kebutuhan. Memberikan informasi lengkap, disajikan secara ringkas, konsistensi karir progresif, achievement, atau custom made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zain Ramadan dari kelompok 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan kurikulum vitae atau CV sebagai berikut. 1. Data pribadi. Data pribadi atau personal information adalah data terutama yang harus ada di dalam CF. Dengan adanya data pribadi, perusahaan akan mengetahui calon pekerja yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Di dalam data pribadi berisikan nama, tempat tanggal lahir, agama, status, alamat, nomor HP, dan email. Pastikan nomor HP dan email agar tidak salah, karena HRD akan menghubungi Anda melalui nomor HP ataupun email yang Anda cantumkan. Maka dari itu, perhatikan agar tidak salah. Yang kedua, deskripsikan diri. Pada bagian ini diharapkan untuk mengisi hal-hal yang menarik dan menonjolkan tentang kemampuan yang Anda miliki. Itu bertujuan untuk mempromosikan dirimu agar dinilai lebih oleh HRD. Cantumkan keunggulan yang kamu miliki seperti prestasi yang pernah kamu capai dengan ringkas. Dengan begitu, HRD akan memberikan nilai Anda untuk masuk ke tahap berikutnya. Cantumkan kalimat dengan singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Hal ini sangat wajib dicantumkan, harus lengkap mulai dari SD, SMP, dan SMA atau perguruan tinggi sampai perguruan tinggi. Cantumkan riwayat pendidikan lengkap dengan tahun masuk dan lulus, serta mencantumkan jurusan LPK saat lulus perguruan tinggi. Jika Anda mengikuti kursus atau pelatihan, Anda bisa mencantumkannya dilengkapi dengan sertifikat yang Anda dapat. Lalu yang keempat, yaitu pengalaman berorganisasi. Penulisan pengalaman berorganisasi bertujuan untuk memberitahu tentang keaktifan Anda dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang sekitar, sehingga HRD mengetahui Anda dapat bekerja sama dengan tim atau rekan kerja dalam bekerja saat Anda direkrut. Dicantumkan pengalaman berorganisasi mulai dari nama organisasi, jabatan, tahun masuk dan keluar, dan kegiatan pada organisasi tersebut. Yang kelima yaitu keahlian akademik dan non-akademik. Salah satu hal yang penting dan akan mendapatkan nilai plus dari HRD ini bertujuan agar HRD mengetahui apakah Anda cocok diposisikan pada posisi yang Anda lamar. Contoh,
Jika Anda melamar pada teknis jaringan, maka cantumkanlah sertifikat CISCO dan yang lainnya agar dinilai lebih dari HRD. Yang keenam, prestasi yang Anda capai. Lalu yang ketujuh, pengalaman kerja. Hal ini sangat penting untuk Anda cantumkan karena HRD ingin mengetahui pengalaman kerja Anda sebelumnya. Ini menjadi salah satu pertimbangan yang penting bagi HRD untuk penerima Anda dan menjadi nilai plus untuk Anda. Maka jika Anda sebelumnya pernah bekerja, cantumkanlah pengalaman Anda lengkap berisikan tahun masuk dan keluar. Berikut contoh kurikulum Vitae. Teman-teman bisa melihat di PPT yang sudah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan kalian informasi yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.